Baik, rekan-rekan semuanya ya, kalian bisa melihat ya selain saya di sini, ini tentang database relasional atau relational database. Rekan-rekan semuanya, mungkin sebagian besar kalian 100% ya di kelas ini punya akun Instagram. Ya enggak? Atau dia enggak punya? Ya, Pak. Nah, ya. Tapi kalau Facebook, saya yakin ada yang enggak punya. Ada yang enggak punya? Ada yang enggak punya enggak? Coba siapa yang enggak punya? Saya nggak punya, Pak. Nah, ya kan. Twitter juga saya yakin juga ada yang nggak punya. Tapi Instagram, ya. Google, itu hampir semua orang punya. Ya, karena Google itu kan layanannya banyak sekali. Nah, rekan-rekan sekalian, aplikasi-aplikasi apakah itu Facebook, Instagram, Gojek, YouTube, Google, Bukalapak, Twitter, Telegram, dan sebagainya. Ya, mereka ada karena ada database. Kalian bisa berkomunikasi ya di video conference saat ini itu karena ada kemurahan dari database. Ya, ada nama pengguna. Ya, ada layanan juga. Ya, layanannya sudah berapa detik, sudah berapa menitnya di Gojek katakanlah ya. Itu karena memanfaatkan database. Ya, sehingga kita tidak bisa bayangkan bagaimana ya jika belum ada database. Ini luar biasa emang kontribusi dari database ini. Ya. Baik, kita lihat ya di sini di slide selanjutnya bahwa database itu semacam apa namanya data, ya, file data yang secara terpusat terkoordinasi dan saling berhubungan satu sama yang lain. Jadi seperangkat file data yang terkoordinasi secara terpusat, saling berelasi satu dengan yang lain. Kalau misalkan di apa misalkan Facebook ya, itu ada file pengguna, data pengguna, ada nama, ada profil, ada alamat, ya katakanlah ya. Ada juga nanti file yang lain, misalkan hobi. Ada juga file yang lain, misalkan grup, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi file-file tadi ya saling berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian juga disimpan dengan tingkat redundansi seminimal mungkin. Ya, jadi nggak ada pengulangan data yang menyebabkan kita input ya data lebih dari satu kali atau berkali-kali. Jadi melalui teknik seperti ini database itu mampu mengkonsolidasikan catatan-catatan yang sebelumnya disimpan dalam file yang terpisah atau berbeda-beda. Ya, dalam suatu wadah atau common pool dan mampu memberikan service atau layanan untuk banyak pengguna, beragam pengguna, dan aplikasi pemrosesan data. Ya, ini tentang database. Ya, kalau di suatu organisasi, ya, kalau misalkan kalian terdaftar sebagai pengguna layanan, ya, sosmed katakanlah, ya. Ya. Jadi data kalian bisa digunakan dengan beragam kegunaan, apakah untuk tujuan pemberian layanan, ya, misalkan chat, ya, atau voice call, atau misalkan tujuan untuk iklan dan lain sebagainya. Ini beberapa atau berbagai kegunaan atau service yang bisa dimanfaatkan atau diberikan oleh database. Rekan-rekan sekalian, dalam data hierarki ya kita bisa melihat ya di sini ya fit ini adalah tingkatan yang paling rendah dalam database. Sebenarnya masih ada lagi yang lebih rendah ya. Misalkan ada bit,
ya, satuan bit, kemudian atasnya byte, baru ke feet. Ya, oke lah, kita lihat di sinilah cukup ya. Mungkin kita dengan melihat tingkatan dari feed, record, file, database. Contoh dari feed itu misalkan adalah nama number customer number, atau customer name, atau jalan, atau kota, atau kode pos. Kumpulan dari feed 1 dan sampai ke feed 6 ini membentuk satu record, catatan. Record 1, record 2, record 3, dan seterusnya. Kemudian kumpulan record-record sejenis ya dalam file customer itu membentuk file. Begitu pula yang terkait dengan penjualan membentuk file penjualan. Terkait dengan inventory atau persediaan membentuk file persediaan. File-file apakah itu penjualan, pelanggan, ya, kemudian inventory membentuk satu database. Ini hierarki data dari tingkatan data paling rendah ya ke level yang lebih tinggi. Rekan-rekan mahasiswa, ya kalau kita lihat ya bagaimana perbandingan antara sistem berorientasi file sama sistem database. Ya, di sini sebelah di sini adalah pendekatan file. Ada sales program yang dia mengelola data atau file sendiri ya untuk tujuan program penjualan. Begitu pula shipping untuk tujuan pengiriman. Billing untuk tujuan billing. Di masing-masing program di sini ada fakta atau data yang mungkin sama, yang mungkin berbeda. Contoh yang mungkin sama itu adalah data pelanggan. Ini misalkan ada fakta A. Ya, fakta A. Ini kan sama. Di sini dicatat, disimpan, di shipping program juga sama dicatat, disimpan, di billing program juga dicatat dan disimpan. Ya. Yang enggak ada misalkan di sini ada B, di sini enggak ada, di sini juga enggak ada. Mungkin terkait dengan transaksi penjualan ya, di sini ada, di sini enggak ada, di sini juga enggak ada. Tapi melalui sistem database, file-file atau data-data atau fakta-fakta yang sama tadi itu hanya disimpan dalam satu common pool, satu tempat penyimpanan. Ya, misalkan fakta A cukup ditulis sekali. Begitu pula B, C sampai G, nggak perlu ditulis berulang-ulang. Nah, nanti tinggal siapa yang mau memanfaatkan usernya, apakah di pegawai di bagian program penjualan, atau di bagian shipping, atau di bagian billing ya. Melalui database management system bisa mengelola, bisa memanfaatkan data yang tersimpan di sini. Jadi nggak perlu di masing-masing divisi tadi nyimpen data, capture data, input data yang berbeda-beda. Nah ini pendekatan database. Nah kemudian salah satu dari penggunaan database di sini adalah ya bagaimana data itu digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan bisnis intelligence, kecerdasan bisnis, intelijensia bisnis. Apakah untuk tujuan mendapatkan angka penjualan sesuai dengan target perusahaan ya, atau untuk menguasai pangsa pasar, ya perusahaan bisa memanfaatkan gudang data, ya, di mana data itu disimpan. Ya, baik berisikan data yang rinci maupun ringkasan ya. Misalkan nama pelanggan, alamatnya di mana, dia belinya apa saja ya. Dalam basket ya, belanjaan itu isinya apa saja. Itu kan rinci. Ataupun summary ya, di hari Selasa misalkan tanggal 20 April angka penjualan itu berapa ribu transaksi. Nilainya berapa ratus miliar. Ya. Dalam data yang bertahun-tahun lamanya ya, mungkin sejak perusahaan berdiri tahun 2000 sampai sekarang datanya disimpan dalam gudang data. Ya. Adapun arsitekturnya kalian bisa melihat ya di sini adalah sumber-sumber data. Ada yang berasal dari Customer Relationship Management, Billing, ERP, atau flat file yang tersimpan di komputer ya seperti di Excel, Microsoft Word. Ya. Untuk kemudian dilakukan proses ETL. ETL ini singkatan dari extract, transform, kemudian load.
Ekstrak itu misalkan data yang ada di sini, misalkan ada CRM, ya, nama pelanggannya diekstrak, diidentifikasi siapa. Oh, si Anton Mercy misalkan ya. Kemudian ditransfer, di-load untuk disimpan dalam data warehouse, gudang data. Baru kemudian dimanfaatkan apakah untuk tujuan reporting, analytics, ya, analisis, data mining. Ya, data mining ini adalah penggunaan data ya dengan cara menggali pola-pola data yang ada dalam suatu gudang data untuk tujuan tertentu ya atau untuk mengetahui atau mendapatkan knowledge atau pengetahuan. Misalkan dari ratusan ribu transaksi di bulan Maret 2021 itu ya didapatkan pengetahuan bahwa ya misalkan pembeli atau pelanggan yang membeli minyak goreng itu ya mereka senantiasa membeli telur misalkan. Ini hasil dari data mining. Ya. Dalam bisnis intelijen di sini organisasi atau perusahaan bisa memanfaatkan data yang tersimpan di sini untuk tujuan strategis. Apakah misalkan kalau di Kementerian Keuangan itu untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan wajib pajak atau untuk memprediksi jumlah penerimaan pajak di tahun-tahun yang akan datang. Yes. Dua kategori penggunaan dari bisnis intelijen di sini adalah OLAP. OLAP ini Online Analytical Processing. Ada OLAP, ada OLTP. Kalau OLTP itu adalah Online Transaksi Processing. Online Transaction Processing. Semacam pemrosesan transaksi online. Seperti halnya ketika kasir di minimarket memproses penjualannya. Ada pelanggan datang, diproses di sana, di scan, di barcode-nya, sampai dilakukan penagihan, ya, dan selesai. Tapi kalau OLAP di sini lebih pada bagaimana data digali, diambil, ya, untuk dianalisis. Jadi tidak untuk diolah, ya. Apakah diolah itu menghasilkan berapa angka penjualan harian itu, ya, atau untuk memproses transaksi, enggak. Kemudian yang kedua ada data mining tadi yang saya singgung tadi ya, yaitu mengenali pola-pola suatu data untuk mendapatkan knowledge atau pengetahuan. Baik, rekan sekalian ya, dalam terminologi terkait dengan database ada DBMS. Ini semacam program yang mengelola dan mengendalikan data termasuk interface-nya, ya, antarmukanya antara data dan program aplikasi yang menggunakan data yang tersimpan di suatu database. Ini tentang database management system. Ya. Yang kedua ada database system. Ini yaitu berisikan database, kemudian database management system, dan program aplikasi yang mengakses database melalui DBMS. Dan ada database administrator, namanya juga administrator, berarti di situ adalah person yang punya tugas atau tanggung jawab melakukan koordinasi, mengendalikan dan mengelola database. Misalkan, ya, apakah perlu memutakhirkan data pelanggan, ya, apakah perlu misalkan merapikan, melakukan cleaning data pelanggan, ya. Data pelanggan yang duplikasi dilakukan cleaning, ya. Atau pelanggan yang sudah tidak aktif selama puluhan tahun ya itu dihapus. Ini contoh dari tugas database administrator. Rekan-rekan sekalian, ada banyak keunggulan atau keuntungan yang bisa didapatkan dari sistem database. Apakah ada integrasi data? Ya, karena datanya itu tidak tersekat-sekat, integrasi data itu bisa diperoleh, ya, sehingga memungkinkan adanya data sharing, berbagi data antara sales function atau sales division dengan marketing division. Ya, mereka bisa berbagi data tentang pelanggan. Ya, nggak perlu disembunyikan data tentang pelanggan. Kemudian juga meminimalkan redundansi data, ya, yaitu input data lebih dari satu kali.
pelanggan namanya Anton Mercy diinput di tabel yang dimiliki oleh divisi penjualan. Begitu pula diinput oleh divisi marketing. Itu kan pengulangan. Termasuk juga ketidakkonsistenan data itu bisa dihilangkan, bisa dikurangi. Contoh dari ketidakkonsistenan data itu ya misalkan ya untuk mencatat nama kota ya terkadang orang tidak konsisten. Suatu hari menggunakan kata Yogyakarta, ya, orang lain menggunakan Yogyakarta, yang lain menggunakan DIY, yang lain lagi menggunakan DI Yogyakarta. Itu kan tidak konsisten. Ya, sehingga di sini nanti cukup distandarkan ya cukup menggunakan DI Yogyakarta misalkan seperti itu ya. Yang keempat adalah data independensi data. Data yang disimpan di dalam sistem komputer atau database ya, dia akan independen dari penggunanya. Kalau pengguna itu kan ada yang ingin datanya ditampilkan dalam bentuk grafis, dalam bentuk tabel, ya, dan lain sebagainya. Jadi menyimpannya kita tidak perlu dalam bentuk grafis atau tabel, tapi nanti ketika mengaksesnya kita tampilkan dalam bentuk tabel atau grafis, ya, dia cut misalkan ya, diagram dia cut. Ya. Nyimpennya sih sama terstandar ya, nggak harus melihat bagaimana gambar ditampilkan. Lain kalau misalkan kalian membuat tabel di Excel atau membuat grafik di Microsoft Word, maka kalian harus menggambar di sana dalam bentuk grafik ya. Ini kan katanya dependence dari penggunanya kalau kondisi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kita mampu melakukan analisis lintas fungsi. Ya, baik itu misalkan fungsi keuangan, di fungsi produksi, di fungsi pemasaran, di fungsi penagihan billing ya. Organisasi bisa melakukan analisis lintas fungsi. Ya, ini kalau di teknik sebelumnya itu akan sangat rumit karena data itu tersimpan di masing-masing divisi. Bisa sih, cuman kan memerlukan tambahan waktu yang tidak singkat, butuh waktu. Baik, rekan-rekan sekalian, ya. Terkait dengan database relasional di sini ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu ada logical, ada physical view of data. Ya. Dalam physical view di sini, ya, bagaimana cara data itu disimpan secara fisik, ya, dan disimpan di suatu sistem itu sangat berpengaruh, ya, mempengaruhi pengguna. Ya, pengguna harus tahu bahwa file tadi disimpan di drive apa, di komputer apa, komputer di mana misalkan ya, misalkan di gedung P. Komputernya yang mana, drive-nya yang C atau D, foldernya apa, ya, sehingga di sini untuk physical view, ya, si pengguna harus mengetahui secara eksplisit ya, bagaimana data itu secara aktual disimpan dalam suatu file. Kemudian juga di mana data disimpan di komputer, ya, di hard disk internal atau eksternal, foldernya apa. Beda dengan logical view. Kalau yang dibawa di sini si pengguna atau orang itu, ya, dia hanya secara konseptual melakukan organisir, kemudian menampilkan atau view, memahami hubungan di antara item data. Misalkan antara data penjualan dengan pelanggan, hubungannya seperti apa? Atribut datanya apa saja? Jika mereka tidak perlu tahu secara eksplisit, ya, how and where data is stored. Bagaimana menyimpan data dan di mana data disimpan. Ini untuk logical view. Misalkan seorang manajer penjualan, ya, dia bisa mengakses atau melihat informasi pelanggan seolah-olah informasi tadi disimpan dalam suatu tabel. Apakah itu nomor pelanggannya, nama pelanggannya, alamat pelanggannya, ya, kemudian juga status kredit dari pelanggan tadi. Dia bisa ketahui tanpa tahu di mana data tadi tentang pelanggan disimpan. Bagaimana menyimpannya, ya.
Yang penting secara konseptual atau logis dia bisa akses, oh pelanggan saya jumlahnya sekian, alamatnya di sini saja, di sini semuanya ya, dan lain sebagainya. Baik, terkait dengan logical logical view di sini, ya, maka nanti ada istilahnya skema. Ya. Skema itu adalah deskripsi dari elemen-elemen data dalam suatu database. Kemudian bagaimana relationship-nya atau hubungan di antara elemen-elemen data tersebut dan model logis yang digunakan untuk mengorganisir dan menjelaskan data itu seperti apa. Nah, dalam skema itu secara umum dibagi menjadi 3, ya, konseptual, eksternal, dan internal. Kalau yang konseptual tadi kita singgung bahwa di sini, ya, itu terkait dengan bagaimana pandangan suatu organisasi secara umum terkait dengan database secara keseluruhan. Ya, berisikan semua elemen data yang dimiliki perusahaan itu apa saja, hubungan di antara mereka apa. Ya, jadi kalau misalkan di sini itu konseptual, ya, ada data atau tabel persediaan, ada tabel penjualan, tabel pelanggan, tabel penerimaan cash. Hubungan antara inventory sama sales apa? Antara sales sama cash receipt apa? Antara pelanggan sama penjualan itu apa? Ini dapat kita temukan di konseptual level. Tapi untuk external level skema ini lebih pada bagaimana pandangan individu pengguna terhadap database atau porsi database. Kadang ada pengguna yang ingin ditampilkan dalam bentuk pie chart, tabel, atau naratif seperti ini. Ya, ini tergantung dari pengguna masing-masing, ya. Ada yang suka dalam bentuk seperti ini atau grafis. Ya, cuman data yang tersimpan di database ini sifatnya independen, ya. Dia tidak harus disusun atau di-arrange dalam bentuk grafis, dalam bentuk tabel, dalam bentuk naratif. Ini yang dimaksud tadi dengan independensi. Ini untuk eksternal. Bagaimana kalau yang internal? Yang internal level skema di sini adalah bagaimana memandang database, ya, secara low level, ya, level yang lebih rendah, yang menjelaskan bagaimana data disimpan di sistem, kemudian diakses, termasuk record layoutnya seperti apa, definisinya seperti apa, alamatnya seperti apa, indeksnya seperti apa. Ya. Record layout itu semacam dokumen yang mampu menunjukkan item-item yang disimpan dalam suatu file, termasuk urutan-urutannya, ya, urutan elemen-elemen datanya, panjang elemen data, feed data yang digunakan, tipe data yang disimpan itu seperti apa. Ya, jadi misalkan seperti ini, ya, record layout tadi di inventory record, file persediaan, ada atribut item number, ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Di sini dijelaskan deskripsinya integer 5. Integer itu maksudnya di atribut atau elemen data item number itu bisa digunakan untuk menyimpan data bersifat numerik, ya, angka atau 1, 2, 3. Kemudian panjangnya 5 digit. Nah, di sini, ya. Begitu pula untuk description, ini deskripsinya karakter. Kita hanya bisa mengisikan di feed data tadi karakter, huruf A, B, C, D sampai Z. Ya, pokoknya karakter lah, ya. Ya, bisa juga campuran, ya, numerik sama karakter. Kemudian dan seterusnya, ya, cost di sini menggunakan tipe atribut currency atau mata uang, ya, dan seterusnya. Baik, ini bercerita mengenai skema, ya. Kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Kemudian contoh, ya, ada data dictionary atau kamus data. Dalam kamus data di sini berisikan informasi tentang struktur database. Ada feed name-nya apa saja, client ID, client name, password, sampai ke current user. Kemudian tipe datanya untuk client ID menggunakan integer, ini angka atau numerik, ya. Panjang feed-nya 10, artinya kita hanya bisa menggunakan 10 digit. Kemudian client name, tipe datanya variabel karakter, campuran. Panjang feed-nya ada 20, ya. Kemudian not null,
Kalau panjang feed-nya ini 20, kita hanya bisa mengetikkan nama yang ada di feed clean name ini 10 digit. Ya, misalkan siapa ya? Martina, Rosalinda, dan seterusnya. Itu maksimal 20 karakter. Ya, kalau kita kasih misalkan ini 5 karakter, ya kita nggak bisa menuliskan seluruh nama Martina Rosalinda. Paling Martina terpotong ya. Kalau misalkan 10 feed length-nya sebanyak 10. Kemudian primary key ini, kunci primer ini maksudnya adalah bahwa feed client ID di sini digunakan sebagai kunci primer ya untuk mengidentifikasi record atau row dalam suatu database. Ciri dari kunci primer itu adalah dia sifatnya unik. Ya, jadi nggak boleh ada duplikasi. Seperti misalkan nama. Nama itu kan terkadang bisa sama ya antara satu orang dengan orang yang lain. Ya. Ada Ali, Eni, itu kan sama. Nggak bisa digunakan sebagai kunci primer. Yang bisa digunakan itu yang unik seperti ID pelanggan. Ya, 1 2 3 4 5 atau contoh misalkan nomor induk mahasiswa itu unik. Nomor pokok pegawai itu juga unik ya. Baik, ini contoh kamus data ya. Kita lanjut lagi dengan semuanya ya. Dalam database ada 3 bahasa DBMS. Pertama DDL. Melalui DDL, si user bisa membangun kamus data, membuat database, menggambarkan subskema, bahkan bisa menetapkan record atau batasan-batasan security dalam suatu feed. Ibaratnya ketika kita membuat database diakses itu kita sedang melakukan fungsi DDL, maksudnya komputernya ya. Yang kedua ada data manipulation language DML, seperti halnya ketika kita mengisi konten dalam database atau ketika kalian update status di Instagram, yaitu contoh dari DML. Update bisa insert, bisa edit, bisa delete. Kemudian di QL, data query language, ini memungkinkan kita untuk meretrieve, mengakses, mensorting, menampilkan data dalam database. Ya, apakah mau ditampilkan dalam bentuk tabel, bentuk grafis, ya, siapa saja yang mau ditampilkan datanya, ya, kita menggunakan SQL. Baik, kita lanjut lagi ya, rekan-rekan sekalian. Ya, dalam database relasional di sini seolah-olah model data relasional di sini merepresentasikan baik skema konseptual maupun external level. Ya, sehingga data itu disimpan dalam 2 tabel dimensi atau tabel 2 dimensi ya, dalam tabel 2 dimensi. Satunya konseptual, yang kedua external level schema. Dalam satu tabel, setiap record atau row ya, setiap baris data itu berisikan data tentang item spesifik tertentu dalam tabel database. Ini semacam record ya. Ibaratnya ketika kita menginput data pelanggan ya, kita input nomor 1 namanya siapa, ya, alamatnya di mana. Nomor 2 namanya siapa, alamatnya di mana. Itu adalah record atau baris-baris dalam suatu database atau tuple. Setiap kolom berisikan data tentang atribut suatu entitas disebut dengan feed. Nah, ini contoh dari feed ya, feed. Ya, di sini ada price, ya, atribut price atau kolom price untuk item number 1036 ya. Feed harganya itu berisikan 1199. Ya. Kemudian ini contoh baris row ya, 1 row, 2 row atau 2 baris, 3 row, 3 baris, 4 baris atau 4 row dan seterusnya. Ya, ini row atau record. Baik, tadi kita singgung ada kunci primer, ada juga kunci tamu atau kunci asing. Kalau kunci primer itu adalah ya atribut dalam suatu database, bisa satu atribut misalkan nomor ID pelanggan atau kombinasi dari atribut. Misalkan nama pelanggan dan alamat. Ya. Tapi kan terkadang masih ada kemungkinan duplikasi juga. Ya, kalau misalkan namanya kembar
alamatnya juga sama, adik kakak, gimana? Ya cari kombinasi yang lainnya yang secara unik mampu mengidentifikasi nomor atau row spesifik dalam satu tabel. Ya, kalau di kelas itu digunakan NIM, nomor induk mahasiswa. Kan ada nomor urut mahasiswa. Oh, bisa dipakai itu. Tapi kalau misalkan nanti kelasnya ada 2 atau ada 3, kan ada double juga nanti. Maka harus digunakan kombinasi, bukan hanya nomor urut, tapi misalkan kelas. Ya, nomor urut sama kelas. Baru bisa menjadi kunci primer. Yang kedua adalah foreign key atau kunci tamu. Di sini semacam atribut di suatu tabel yang berfungsi juga sebagai kunci primer di tabel lain. Digunakan untuk apa? Menghubungkan tabel antara satu dengan yang lainnya. Misalkan di sini ada contoh tabel pelanggan, pemesanan, employee. Di tabel pelanggan di sini atribut yang digunakan sebagai kunci primer adalah feed customer ID. Di order ada order number, di employee ada employee number. Kemudian tabel order di sini pinjam atribut customer ID ya sebagai kunci tamu. Begitu pula employee number sebagai kunci tamu. Sehingga nanti ya tabel order di sini dia bisa membaca atau menampilkan atribut apakah nama pertama, nama kedua, sampai emailnya apa. Ya, atas pelanggan yang melakukan pemesanan. Begitu pula untuk pegawai yang melayani juga bisa ditampilkan nama pertama sampai ke ya kapan dia dipekerjakan. Jadi nggak perlu semua atribut atau feed data di sini dipinjam. Cukup satu aja yang menjadi kunci primer ya sebagai foreign key. Baik, rekan-rekan sekalian ya, dalam database desain itu ada istilah error. Kenapa? Karena ada anomali. Baik itu update anomali, insert anomali, delete anomali. Update anomali terjadi ketika ya tidak ada apa namanya ya ketika kita melakukan perubahan terhadap data itu tidak dimungkinkan akan terjadi secara korek. Ada kemungkinan error. Nah, nanti contohnya ada ya, semoga waktunya cukup. Kemudian juga disebabkan karena ada catatan multiple ya yang sama ya, atas atribut data. Begitu pula insert anomali juga mungkin terjadi. Kita tidak bisa input data karena tidak memungkinkan kita input. Karena kalau kita input nanti akan ada feed data yang kosong. Di delete anomali juga sama. Kalau kita delete atau habis feed tertentu akan menyebabkan kita kehilangan data yang sangat penting. Nah, kemudian syarat-syarat menyusun database relasional, setiap kolom di row harus bernilai tunggal, nggak bisa misalkan jadi kolom nama pelanggan, kita tuliskan misalkan Ahmad, Ali, Riyah, Eni Purwanti misalkan ya. Cukup satu nilai. Kemudian kunci primer tidak bisa nol, ya harus ada isinya. Kunci tamu jika if not null harus punya nilai. Artinya kalau tabel itu punya kunci tamu, dia harus punya nilai yang terhubung dengan kunci primer di tabel yang lain. Ini misalkan ya, kunci tamunya customer ID, ya di sini harus terhubung ke sini. Ya, kemudian di employee number juga sama. Ya, harus terkait dengan tabel yang lain. Kemudian tidak semua atribut non-key yang bukan kunci itu harus menggambarkan karakteristik dari objek yang diidentifikasi di kunci primer. Kalau misalkan kita menambahkan atribut customer state, customer city, ini harus terkait dengan customer. Nggak bisa kita misalkan naruh di sini atribut misalkan panjang pohon, harga rumah. Nah, kan nggak sesuai dengan nama tabelnya di sini ya. Nah, ini nggak bisa. Baik. Rekan-rekan sekalian, ya ada dua pendekatan untuk desain database. Pertama normalisasi, yang kedua semantik data modeling. Di normalisasi, si pengguna atau si user akan mengikuti aturan-aturan membuat database relasional dengan mengikuti database relasional yang bebas dari anomali, insert, delete, update. Ya, artinya mereka akan melakukan dekomposisi serangkaian tabel ya menjadi third normal form. Ya, T3NF ya dari 1NF. Nanti yang kita akan praktekkan ya.
Yang semantik data modeling di sini ya, si pengguna itu tidak perlu menggunakan aturan membuat database relasional di sini ya dengan melakukan dekomposisi tabel. Tapi cukup mengetahui proses bisnis sama kebutuhan informasi, mereka bisa langsung menggambar database relasional. Oh, ada pelanggan, ada order, ada employee. Yang pelanggan kunci primernya apa, order apa, employee apa, kemudian order ini kunci temunya apa dan apa. Dia bisa tahu ya tanpa melakukan pendekatan normalisasi. Ini untuk dua pendekatan yang kita pakai, yang bisa dipakai ya. Baik, kita lanjut ke normalisasi ya untuk lebih menjelaskan secara detail ya. Nah, oke, rekan-rekan sekalian ya. Di slide berikutnya di sini bercerita tentang normalisasi database relasional. Apa itu normalisasi? Ya nanti kalian bisa baca lebih rinci lagi di bukunya Romney ya. Tapi intinya dalam normalisasi ini kita berusaha untuk menerapkan ya aturan-aturan dalam perancangan sebuah database. Ya, dalam rangka untuk menghasilkan database relasional yang bebas dari anomali, apakah update anomali, insert anomali, delete anomali. Ya, karena pada normalisasi ini pada dasarnya pada awalnya kita itu membuat satu rangkaian tabel untuk menyimpan semua data yang diperlukan organisasi. Otomatis nanti akan muncul banyak anomali. Nah, kita akan hilangkan anomali tadi dengan mengikuti aturan third normal form, ya, atau normalisasi database relasional. Contohnya ini ada anomali update. Ya. Ini bisa terjadi jika kita ingin memperbaiki atau memutakhirkan sebuah data tertentu. Misalkan alamat pelanggan ya. Di sini kalian bisa melihat ada nama pelanggan Imelda itu di berapa record? 1, 2, 3. Diulang 3 kali karena ada transaksi tanggal 15, tanggal 26, tanggal 4 April. Ya, seperti itu. Mengharuskan pengguna mencari semua feed data alamat pada seluruh record atau row untuk memutakhirkan alamat. Jika kita ingin memutakhirkan alamat Imelda ini Jalan Pepaya 26 menjadi jalan apa misalkan Anggrek misalkan ya 26, kita harus mencari semua nama pelanggan yang ada Imelda di sini. Ya, kita ubah satu persatu. Nah, terkadang ya si pengguna tadi nggak tahu kalau di sana ada banyak record, yang diubah hanya satu. Sehingga yang lain nggak berubah. Ini contohnya ya, yang diubah cuman ini saja ya. Jalan Pepaya 26 diubah menjadi Jalan Pepaya 16. Cuma nomornya ya. Record tanggal 26 Maret sama 4 April nggak diubah. Ini masih sama Jalan Pepaya 26, Jalan Pepaya 26. Yang berubah hanya record nomor 2. Nah, ini sih oke, tapi yang lain kan nggak berubah. Ini yang menyebabkan ada anomali update. Demikian pula ada anomali insert. Ya, pada anomali ini tidak ada peluang untuk menyimpan data tertentu karena memang rancangan tabel tidak memungkinkan untuk melakukannya. Jadi ada contoh transaksi penjualan ya dari nomor faktur, tanggal, nama pelanggan sampai ke total. Ya, katakanlah ada calon pelanggan datang prospektif namanya Hermawan. Dia melihat-lihat barang kita. Wah, barang ini bagus, Pak. Harganya berapa, Pak? Ini harganya 100.000. Wah, kok mahal sih, Pak? Boleh 50.000, Pak. Oh, nggak boleh, Pak. 100.000. Hermawan pulang. Tapi dia tertarik, Pak. Saya tertarik ini banyak. Bagus sekali, Pak. Ya. Nah, dalam hal ini nggak mungkin perusahaan mencatat nama Hermawan di sini karena nggak ada transaksi. Nomor fakturnya berapa coba? Tanggalnya berapa? Ya. Sama item yang dibeli apa. Kalau cuma mencatat nama, alamat, kota ini sih nggak masalah. Tapi kan nanti menimbulkan apa? Feed ini kosong, nggak ada datanya. Ini yang disebut dengan anomali insert. Yang ketiga ada anomali delete, ya, delete anomali. Terjadi jika ketika pengguna menghapus suatu record dalam database ini menyebabkan konsekuensi tidak diinginkan. Ya, ini misalkan jika menghapus suatu record menyebabkan alamat pelanggan yang tersimpan
pada record tersebut juga ikut terhapus. Ya, padahal penting kan harusnya kan ya. Ya, pelanggan sama alamatnya itu digunakan dalam rangka untuk pemasaran atau marketing oleh divisi pemasaran. Ya, ini jadi hilang. Contoh, di sini ada nama pelanggan Hartono, Jalan Sumeri 7, Bogor. Ya. Penghapusan record atas nama Hartono di sini menyebabkan pengguna kehilangan informasi alamat pelanggan. Di sini nggak ada lagi ya di tabel yang baru di sini pelanggan Hartono. Alamatnya juga nggak ada. Padahal yang dihapus sebenarnya cuma transaksi ini saja. Ya, beli seragam olahraga, fakturnya nomor sekian, tanggalnya sekian, ya, jumlahnya sekian, harganya sekian. Ya. Data pelanggan ikut kehapus. Baik, lalu bagaimana cara untuk bikin normalisasi? Ya, pertama di sini ada tabel anormal. Anggaplah ini satu rangkaian tabel tadi ya. Di sini tadi ini satu rangkaian tabel. Transaksi, ada nomor faktur, tanggal, nama pelanggan sampai ke total. Kita akan breakdown menjadi database relasional yang saling terhubung. Tabel 1, 2, 3. Ini bisa 3 tabel, 4 tabel, 5 tabel, dan seterusnya ya. Sesuai dengan kebutuhan organisasi. Agar sampai menghasilkan database relasional yang bebas dari anomali-anomali tadi, baik update, insert, ataupun delete. Nah, di sini ada contoh tabel penjualan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kolom. Ya. Dipecah ya menghasilkan 4 tabel. Pelanggan, penjualan, item penjualan, persediaan. Di pelanggan ini berisikan nama pelanggan, alamat kota. Ini ada nama, alamat kota. Kita tambahkan kode pelanggan ini untuk identifikasi sebagai kunci primer. Begitu pula di penjualan ada nomor faktur, tanggal penjualan, kode pelanggan. Ya, ini kita jadikan kunci primer nomor faktur. Kemudian kode pelanggan karena dia akses nanti tabel pelanggan, kita tambahkan di sini feed kode pelanggan sebagai kunci tamu. Begitu pula di persediaan, di sini ada item persediaan dari buku, sepatu sampai sirup Markisa. Harganya berapa? Ya kita gambarkan, kita deskripsikan di tabel, ada kode itemnya berapa, nama item, harga item. Ya. Kalian bisa lihat kode item di sini kan nggak ada kan ya? Kenapa kok kita bikin? Ya ini untuk identifikasi, biar nanti memudahkan kita untuk membuat database relasional. Di item penjualan juga sama, ya transaksinya yang terjadi ini apa saja ya? Dari nomor faktur, kode, jumlah, ya jumlahnya di sini. Nanti kita bisa menghasilkan nilai total di sini ya dengan kombinasi 4 tabel, baik pelanggan, penjualan, item penjualan sama persediaan. Nah, nanti akan menghasilkan kita seperti ini ya, tabel pelanggan itu kita nanti input record ya, P1, P2, P3 namanya Antoni Meldartono, alamatnya apa, kotanya apa. Nah, di sini kode pelanggan sebagai kunci primer di sini yang patut kita perhatikan, ini harus unik. Ya, nggak bisa misalkan Antoni kita kasih 1, email dia juga 1. Namanya nanti apa, duplikasi. Ya, itu nggak cocok digunakan sebagai kunci primer. Begitu pula di tabel persediaan, ya buku, sepatu kita kasih identifikasi 10, 11, 12, 13, 14, atau bisa jadi misalkan 1, 2, 3, atau 1000, 1001, 1002, dan seterusnya. Nama itemnya apa, satuan apa, harganya berapa. Di tabel penjualan juga sama, nomor faktur, tanggal penjualan, pelanggan. Di sini menggunakan kunci sekunder, kunci tamu ya, dari tabel pelanggan P1, P2, P3. Kemudian di tabel penjualan juga sama, nomornya berapa, nomor fakturnya berapa, kode item berapa, jumlahnya berapa. Nah, sampai di sini kita bisa menghasilkan database relasional yang bebas dari apa? Anomali tadi. Misalkan di anomali update ya. Kita mau memasukkan nama Hermawan. Ya, tinggal kita tambahkan di sini P4 nama Hermawan. Alamat Jalan Cekeraya misalkan Kota Tangsel. Ya kan? Walaupun tidak terjadi transaksi penjualan, nomor fakturnya nomor 4, kita bisa menambahkan nama di sini. Begitu pula di anomali yang lainnya, misalkan update, misalkan yang mana ya, yang sini ya, kita lihat yang update tadi, yang update tadi email dia ya, misalkan ya, kita mau memutakhirkan
jalan pepaya 26 menjadi jalan pepaya 16. Ya cukup kita ubah di sini ya, nomor 16. Nggak perlu mengubah ke tabel penjualan, tabel persediaan, dan sebagainya. Begitu pula ketika kita ingin menambahkan pelanggan tadi ya, kita dapat menghindari yang namanya insert anomali di sini. Ya, dengan menambahkan nama Hermawan di tabel pelanggan. Ya, P4 Hermawan, alamatnya mana, benar kotanya mana. Dan terakhir, kita juga dapat menghindari delete anomali ketika kita mau menghapus ya transaksi atas nama Hartono tanggal 19 Maret 2020 sebesar 100.000. Ya, kita enggak mana tadi kelewat. Kita nggak perlu menghapus Hartono di sini. Kalau kita hapus di sini, sama transaksinya akan hilang nama pelanggannya. Cukup kita hapus itu adalah transaksinya tadi. Hartono itu yang mana sih? Transaksi tanggal 19 Maret 2020. Berarti yang 19 Maret. Nah ini ya, F03 19 Maret. Ya. Kemudian di sini yang item penjualannya seperti ini. Jadi kita hapus yang dua rekod di sini. Rekod 1 di tabel penjualan, ya F03. Kemudian rekod berikutnya di tabel item penjualan yang di nomor 2. Nah, hapus. Nggak perlu kita hapus pelanggannya. Baik, itu ya rekan-rekan sekalian tentang bagaimana kita merancang database relasional dengan menggunakan pendekatan normalisasi, ya. Dari awalnya itu tabelnya satu tabel panjang menjadi di sini ketemu 4 tabel yang saling berhubung satu sama yang lain. Yang bebas dari anomali, apakah update anomali, insert anomali, ataupun delete anomali. Baik, mungkin untuk materi ya saya cukupkan ya karena waktunya masih ada 6 menit ya. Nanti di jam 15.50 kalian bisa melihat video pendek ya tentang membuat database relasional sederhana ya 20 menit. Nanti silakan dilihat, kalau nggak selesai bisa dilanjutkan di rumah.